Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 8 yaitu dengan materi Entrepreneur Resource Planning atau ERP dengan saya Mela Sindira Ilham dengan NIM 2022-12157, rekan saya Monica Rosa Maflahah dengan NIM 2022-122. Rekan saya ada Ika Setianingrum dengan NIM 2022-12158 dan ada rekan saya Mbak Dewi Safitri dengan NIM 2021-12-045. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian entrepreneur, ada pengertian ERP, yaitu ERP singkatan dari 3 elemen dari kata, yaitu entrepreneur, perusahaan, organisasi, eh, lalu resort atau sumber daya, lalu planning yaitu perencanaan. Tiga kata ini merupakan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja yaitu planning, yaitu berarti bahwa Entrepreneur Resource Planning ERP menekankan kepada aspek perencanaan. Entrepreneur Resource Planning ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Definisi umum dari Entrepreneur Resource Planning yaitu sebuah konsep untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan, yakini dalam bentuk paket aplikasi program integrasi dan multimodal yang dibuat untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan, menjadikan pekerjaan menjadi lebih efisien dan bisa memberikan pelayanan lebih untuk konsumen, yang di akhir bisa mendapatkan nilai tambah dan memberikan laba maksimal untuk seluruh pihak yang memiliki kepentingan, yaitu perusahaan. Lalu konsep konsep Entrepreneur Resource Planning itu ada 3. Yang pertama itu ada Entrepreneur Resource Planning ERP, terusan atas paket software komersil yang bisa dijadikan jaminan integrasi yang mulus terhadap semua aliran informasi di perusahaan, mencakup keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, eh, rantai pasok, dan informasi konsumen. Diambil dari Davenport 1998. Nah, konsep yang kedua yaitu Sistem Entrepreneur Resource Planning ERP merupakan paket sistem informasi yang bisa dikonfigurasikan, yang mengintegrasi informasi dan proses yang memiliki basis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam suatu organisasi. Diambil dari Kumur dan Van Hilsgerberg 2000. Nah, yang ketiga itu ada satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di semua enterprise. Diambil dari Tajir 1998. Nah, ini adalah gambar konsep dasar Entrepreneur Resource Planning ERP. Itu pada gambar 8.1 dari customer itu bisa ke sales dan distribution, juga bisa ke service application. Nah, di situ nanti bertemu di kontrol database. Nah, kontrol database itu juga bisa ke corporate reporting dan human resource management. Tapi eh, kontrol database itu juga bisa ke financial application, manufacturing application, dan inventory management. Itu juga bisa berkesinambungan ke supplier. Nah, lalu tujuan dan peranannya dalam organisasi itu, tujuan sistem Entrepreneur Resource Planning ERP dalam suatu
mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Entrepreneur Resource Planning ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk satu, organisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Dua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui entrepreneur. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Yang keempat, ada memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya, ada Enterprise Research Planning dalam klasifikasi sistem informasi. Nah, dalam klasifikasi sistem informasi ini, ERP diilustrasikan sebagai berikut. Jadi di sini ada gambar yang pertama, di dalam low level atau operasional, di sini terjadi Transaction Processing System atau TPS. Nah, di dalam TPS ini menangani proses transaksi rutin dan juga operasional harian. Contoh dalam ERP, terjadi pencatatan penjualan, pembelian, inventory in atau out, kemudian ada payroll. Nah, TPS ini adalah dasar dari modul-modul ERP. Karena apa? Karena ERP mengolah banyak sekali transaksi operasional. Kemudian di dalam middle level ini ada Decision Support System atau DSS. Nah, DSS ini membantu manajer dalam pengambilan keputusan melalui analisis data. Contoh dalam ERP, ini adalah analisis permintaan dan juga peramalan atau forecasting. Kemudian ada reporting analitis dan juga dashboard, ada analisis biaya dan juga profitabilitas. Nah, di dalam ERP ini menyediakan DSS melalui modul analitik atau business intelligence. Kemudian di top levelnya, terjadi Executive Information System atau EIS, yaitu di mana menyediakan informasi tingkat tinggi untuk para eksekutif. Nah, contoh dalam ERP-nya yaitu ada KPI perusahaan, ada ringkasan performa keuangan, dan juga dashboard strategis. Nah, EIS dalam ERP biasanya berupa modul pelaporan eksekutif atau integrasi BI tingkat tinggi. Oke, kemudian selanjutnya ada kekuatan Enterprise Research Planning atau ERP Integrated. Nah, konsep ERP ini dapat dijalankan dengan baik jika didukung dengan seperangkat aplikasi dan juga infrastruktur komputer. Nah, infrastruktur komputer baik software dan juga hardware sehingga pengelolaan data dan juga informasi ini dapat dilakukan dengan mudah dan juga terintegrasi. Untuk kekuatan atau konsep sistem dari ERP, ini kita harus mulai dari input, kemudian kita akan proses dari A, B, C, kemudian ke D, E, lalu kita akan menghasilkan output. Selanjutnya, evolusi aplikasi Enterprise Research Planning atau ERP, yaitu yang pertama, tahap 1 ada MRP. MRP ini merupakan cikal bakal dari Enterprise Research Planning atau ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Kemudian tahap 2 ada Closed Loop Material Requirement Planning atau MRP. Itu merupakan sederetan fungsi dan juga tidak hanya terbatas pada Material Requirement Planning atau MRP, tapi terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan juga adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Kemudian tahap 3 ada Manufacturing Research Planning atau MRP2, merupakan pengembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan, operasi, antarmuka keuangan, dan juga simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Kemudian pada tahap 4 ada Enterprise Research Planning atau ERP, merupakan perluasan dari MRP2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan juga meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Kemudian pada tahap 5, adanya Extended Enterprise Research Planning atau ERP2, yaitu merupakan perkembangan dari Enterprise Research Planning yang diluncurkan pada tahun 2000, serta lebih kompleks dari Enterprise Research Planning sebelumnya. Nah, untuk penjelasan dari tabelnya ada di bagian selanjutnya. Di sini pada tahun 1960-an itu adanya material record planning. Kemudian kita pada saat tahun 70-an
terjadi closed loop MRP, lalu terjadi pengembangan ke manufacturing research planning 2 pada tahun 80-an, kemudian baru adanya ERP pada tahun 90-an. Lalu kita kembangkan lagi menjadi extended ERP pada tahun 2000-an. Nah, untuk modul-modul standar yang biasanya terintegrasi di dalam suatu sistem ERP, ada beberapa. Itu akan dijelaskan oleh teman saya, Monica. Lalu selanjutnya ada keuangan. Dalam menjalankan operasionalnya, setiap lembaga memiliki beban biaya yang dikeluarkan untuk investasi aktiva tetap, sewa, dan gedung. Dalam modul ini mendukung pekerjaan pengadaan, pemeliharaan, penjualan, maupun penghapusan, sehingga menarikan hingga depresiasi nilai aktiva. Lalu ada modul logistik, yaitu secara fungsional digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistis yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian ada sumber daya manusia yang merupakan aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur dari mulai perekrutan, penjualan, dan pemrosesan gaji yang dimana dikelola dalam modul sumber daya manusia yaitu pembayaran gaji, manajemen tugas, ongkos tugas luar kantor, bonus maupun kompensasi, pengrekrutan hingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Next. Lalu ada bisnis proses support, yaitu setiap perusahaan selalu terkait dengan masalah manajemen, arus kerja, dan solusi industri. Kedua hal tersebut digunakan sebagai kendali atas setiap unit fungsi yang ada di perusahaan. Rantai pasokan atau supply chain management itu merupakan speaking of first, may of the word. Lalu ada dukungan e-commerce yaitu transaksi elektronik yang terintegrasi melalui media internet, yaitu tren masa kini yang mendorong terjadinya proses bisnis komersial secara efektif. Dengan dukungan e-commerce yang baik, maka produsen dapat langsung berhadapan dengan pengguna yang berakibat pada pemotongan biaya yang cukup signifikan. Lalu selanjutnya itu ada ilustrasi proses bisnis tipikal yang disederhanakan dari sebuah bisnis modern. Gambar tersebut menunjukkan aliran proses bisnis dalam sebuah perusahaan modern yang sudah saling terintegrasi. Setiap departemen saling berhubungan dan menggunakan sistem berbasis teknologi berupa email, web maupun aplikasi online. Alurnya itu kurang lebihnya seperti ada customer, sales departemen melakukan pemesanan melalui email ataupun web atau bisa juga dengan telepon. Lalu sales departemen menerima order secara online dan real time. Kemudian sales departemen accounting dan factory itu mengirimkan informasi untuk menjadwalkan produksi, perkiraan kapasitas pabrik, dan perhitungan biaya produksi. Lalu ada eh, purchasing atau suppliernya itu melakukan pemesanan bahan baku untuk melakukan pesanan secara online. Lalu yang terakhir itu ada customer melakukan pabrik memprosedur barang. Next. Kemudian pendekatan implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama itu the Big Bang strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara stimulan di seluruh perusahaan. Jadi semua modul ERP itu diimplementasikan secara bersamaan di seluruh perusahaan. Cepat tetapi memiliki risiko tinggi jika persiapan tidak matang. Lalu cocok untuk perusahaan yang ingin
perusahaannya itu besar dalam waktu yang singkat. Lalu yang kedua itu step by step melakukan implementasi sedikit demi sedikit ke tahap selanjutnya eh, berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait keseluruhan proses bisnis harus terlebih dahulu disiapkan. Jadi, implementasi itu dilakukan bertahap, modul demi modul. Fokus pada suatu proses terlebih dahulu, lalu melanjutkan modul berikutnya, sehingga resiko lebih rendah dan lebih mudah dikontrol. Lalu yang ketiga itu small bang, yaitu pembuatan model implementasi pada salah satu set atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan ke fungsi ataupun set yang terkait. Jadi, IRP itu diuji. Jadi IRP itu diuji pada suatu bagian atau satu cabang terlebih dahulu sebagai pilot project. Jika sukses, baru diterapkan ke bagian lain. Jadi itu lebih aman cocok untuk perusahaan besar yang memiliki banyak cabang. Next. Lalu selanjutnya itu akan dijelaskan rekan saya, Ika Stianingrum. Selanjutnya, tips untuk memilih ERP. Yang pertama itu knowledge and experience. Knowledge sendiri adalah pengetahuan bagaimana sebuah proses yang akan dilakukan jika sesuatu yang berjalan secara lancar. Experience sendiri itu pemahaman terhadap kenyataan tentang bagaimana sebuah proses harus dikerjakan yang kemungkinan munculnya permasalahan. Yang tips yang kedua ada selection methodology. Ada struktur proses seleksi yang sebaiknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memilih Experience Result Planning atau ERP. Proses seleksi tidak harus secara rumit agar efektif. Yang penting, proses seleksi itu biasanya kisaran antara 5 sampai 6 bulan sejak dimulai hingga penandatanganan order ERP tersebut. Tips yang ketiga adalah analisis strategi bisnis. Kita harus menganalisanya strategi tersebut, bagaimana level kompetisi pasar yang ada, bagaimana apakah keuntungan kompetitif yang akan dicapai, apa strategi bisnis perusahaan yang akan dicapai, bagaimana proses bisnis sekarang berjalan dibandingkan dengan proses bisnis yang diinginkan. Analisis yang selanjutnya itu ada juga analisa people. Dengan analisa people itu kita bagaimana komitmen dengan manajemen terhadap usaha yang akan diimplementasikan. Terus siapa yang akan mengimplementasikan ERP dan siapa yang akan menggunakan ERP tersebut. Apakah ERP tersebut menghubungkan dengan top manajemen dengan tim. Kita juga menganalisa infrastruktur, bagaimana kelengkapan infrastruktur yang ada, bagaimana seberapa budget untuk infrastruktur tersebut, seberapa besar budget, seberapa besarkah infrastruktur telah disiapkan. Untuk analisa yang terakhir itu ada analisa software. Analisa software, apakah software tersebut cukup fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan? Apakah ada dukungan servis dari supplier? Tidak ada secara teknis, tapi juga untuk kebutuhan penggunaan sistem di kemudian hari. Kita juga menganalisis seberapa banyak waktu untuk implementasi yang tersedia
apakah software itu memiliki fungsi yang bisa digunakan atau bisnis dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di chat. Sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.